Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak ulama salafi di Indonesia yang mengajarkan kita fikih syafi'iyah. Kira-kira fenomena apakah ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita perlu mendudukkan pertanyaan ini dalam beberapa poin penting. Yang pertama yaitu bahwa tidak bisa kita pungkiri, mereka belajar mazhab Syafi'i, mengajarkan kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i karena anjuran dari para ulama Saudi, baik itu Syekh bin Baz, ataupun Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan lainnya, yang menegaskan, yang menganjurkan bahwasanya mazhab yang harus dipelajari dan diikuti adalah mazhab terbesar penduduk negeri tersebut, dan Indonesia adalah penganut mazhab terbesar dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, yang kedua, poin yang kedua setelah poin pertama tadi, yaitu fakta bahwasanya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang elit sepanjang zaman. Maka harus perlu kita ketengahkan, kita tegaskan, tidak perlu merasa minder dengan mazhab Syafi'i, karena bentangan sejarah ulama-ulama setelah Imam Syafi'i wafat rahimahullah ta'ala dalam berbagai bidang, bukan hanya bidang fikih ataupun usul fikih. Ulama Syafi'iyah adalah ulama yang banyak mengisi pos-pos penting. Bahkan kalau kita merujuk kitab hadis yang paling sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka berdua rahimahullah alaihima adalah ulama mazhab Syafi'i. Begitupun dalam kitab tafsir, kita bisa merujuk Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi'i. Begitupun dalam bidang yang lain, bidang kedokteran, arsitektur, dan bidang yang lain, mereka adalah mazhab Syafi'iyah kebanyakan. Poin yang ketiga yaitu fakta mazhab Syafi'i adalah mazhab yang memiliki banyak musuh. Makin tinggi, makin besar mazhab tersebut, makin banyak ujian, cobaan yang bakal menerpa. Kita melihat dalam bentangan sejarah bahwasanya ketika Abbasiyah yang notabene mendukung Syafi'iyah, tapi dalam suatu kondisi tertentu, ketika dipengaruhi Syiah berbenturan keras dengan mazhab Syafi'i. Begitupun ketika dinasti Mamluk yang notabene kebanyakan Syafi'iyah, tetapi dalam suatu kondisi ulama-ulama mazhab Syafi'i pun berbenturan dengan ulama-ulama yang kebetulan dekat dengan dinasti Mamluk. Begitupun ketika Turki Utsmani berdiri yang notabene mengetengahkan atau sangat bercorak Hanafiyah, mazhab Syafi'i sempat bersinggungan dengan mazhab tersebut. Begitupun dengan mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i bisa dikatakan adalah mazhab yang mungkin banyak musuhnya, yang banyak tercatat dalam hasyiah-hasyiah oleh para ulama Syafi'iyah. Poin yang keempat, dan ini poin yang sulit, bahwasanya ketika ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama salafi mengajarkan kitab-kitab fikih Syafi'iyah, yang paling populer tentu Matan Ghayatul Takrib karangan Syekh Abu Suja Al-Isfahani rahimahullah ta'ala, tentang fikih Syafi'iyah dasar. Fikih Syafi'iyah dasar diajarkan dalam kitab tersebut. Sebetulnya dalam beberapa lembaga pondok pesantren kita ketahui bahwasanya sebelum Matan Ghayatul Takrib itu diajarkan, ada kitab lainnya yaitu bernama Safiratun Najat. Tetapi Safiratun Najat dianggap sebagai kitab yang mungkin dikarang oleh ulama yang agak modern, sehingga Matan Ghayatul Takrib inilah yang sering menjadikan sasaran dalam tanda kutip diajarkan oleh ustadz ataupun ulama salafi di Indonesia. Dan bagaimana mengetengahkannya, tentu ini hal yang sulit, karena dalam beberapa permasalahan mazhab Syafi'iyah ini agak berbeda dengan mazhab yang banyak dianut oleh ustadz-ustadz ulama salafi itu. Yang pertama, bagaimana mendudukkan misalnya mayub tilus salah allati taharraka thalatha marrat biduni faidah. Bagaimana seseorang menjelaskan ketika dalam mazhab Syafi'i batal salat seseorang yang bergerak 3 kali berturut-turut. Tentunya ini perlu disyarah, diketengahkan, yang dalam mazhab Hanbali Hanabilah kebanyakan bahwa bergerak lebih dari 3 kali dan seterusnya tentu tidak membatalkan salatnya. Begitupun misalnya dalam bab siam kita ketahui bahwa misalnya alladzi yubtilu shaim alladzi wajaha aydihima wa thanihima ma shala amdan ila al-juf, bahwa yang membatalkan puasa itu misalnya sampainya air atau sampai sesuatu itu ke al-juf. Al-juf ini adalah rongga tubuh yang berhubungan dengan lambung.
Misalnya ketika seseorang berenang ya, kemasukan air di bagian belakangnya atau dubur, maka dalam mazhab Syafi'iyah ini disarah dengan penjelasan yang penting, penjelasan yang luas, yang panjang, yang ada yang membatalkan dan seterusnya. Dan tentunya masalah seperti ini tidak bisa disyarah dan dijelaskan kecuali orang-orang yang sudah memang faham dalam mazhab Syafi'iyah. Sangat aneh jika masalah fikih seperti ini disyarah dalam kacamata Hanabilah atau kacamata ulama-ulama ala Saudi. Begitupun misalnya masalah kontemporer, misalnya masalah top up, masalah cashback dalam e-commerce yang lain dan seterusnya. Tentunya ini harus merujuk ke mazhab Syafi'iyah, yang jika seorang mengajar kitab Syafi'iyah harusnya merujuk kepada kitab-kitab Syafi'iyah atau fatwa ulama modern kontemporer yang baru. Tapi realitas kita lihat bahwasanya ketika mereka mengajarkan, misalnya matan Ghayatul Taqrib ya, di Abi Syuja Al-Isfahani rahimahullah taala, mereka mensyarah dalam penjelasan ulama kontemporer ala Saudi yang lain. Poin yang terakhir atau yang kelima yaitu fikih Syafi'iyah memiliki erat kaitannya dengan mazhab akidah Asy'ariyah. Dipungkiri atau tidak, beberapa masalah fikih Syafi'iyah itu erat kaitannya dengan akidah Asy'ariyah. Perbedaannya hanya masalah sedikit besar, sehingga banyak di antara kaum muslimin itu mensyarah, mempelajari kitab-kitab fikih Syafi'iyah meskipun bukan berada dalam mazhabnya. Kekurangannya tentunya bahwasanya ketika seseorang mempelajari dan mengajarkan mazhab Syafi'i ya, tetapi mazhab bukan mazhab Syafi'i, tentu ada beberapa permasalahan yang harus didudukkan dan harus dicatat poin-poin terpentingnya, yang mungkin akan terjadi offside dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.